terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya Selastiwati Amala SPD. Dan untuk kegiatan supervisi nanti kami lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan kali ini saya bersama rekan saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Baik, selamat siang. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi hari ini. Dan terima kasih juga untuk kesediaan Ibu mau bersedia untuk saya melakukan supervisi akademik di kelas bersama Ibu. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang pertama. Dan untuk kegiatan pra-observasi ini kita akan lakukan santai-santai saja. Oke, nah, Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya harapkan dari diskusi kita hari ini semoga dalam proses pembelajaran atau supervisi nanti semuanya berjalan dengan lancar. Dalam proses pembelajaran saya dapat mendapatkan pembelajaran atau kritikan atau masukan dari Bapak atau Bapak Ibu guru yang lain menjadi masukan dan pembelajaran saya ke depan. Baik, jadi itu yang Ibu harapkan, dan ini mungkin saya sampaikan lagi, saya luruskan lagi bahwa untuk nanti kegiatan supervisi akademik kita itu sebenarnya untuk peningkatan pembelajaran. Saya tidak akan melihat kekurangan atau kelemahan dari Ibu. Yang berikut, kira-kira nanti dalam proses pembelajaran, kira-kira materi apa yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin materi yang akan saya sampaikan tentang operasi bilangan bulat, yaitu operasi pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, jadi operasi itu bilangan bulat. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam nanti? Tujuan pembelajarannya nanti siswa dapat menentukan operasi pada bilangan bulat dan mereka juga dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam jual beli mereka bisa menentukan keuntungan, kerugian seperti itu. Baik. Jadi nah, untuk mencapai tujuan tersebut pastinya kira-kira persiapan apa saja yang akan disiapkan di kegiatan proses pembelajaran? Yang saya siapkan, yang pertama saya membuat modul pembelajaran. Yang kedua saya mencari materi dari berbagai sumber, contohnya dari YouTube. Mungkin saya akan mengambil 2 video pembelajaran. Kemudian yang ketiga saya akan menggunakan alat bahan-bahan, contohnya seperti saya menyiapkan kertas buffalo, laptop, LCD, kemudian gunting dan double clip. Oke, baik, kita lanjut. Kira-kira menurut Ibu, apa kesulitan yang akan Ibu hadapi ketika dalam proses pembelajaran? Mungkin kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran nanti, mungkin dalam kendala waktu, di mana di sekolah ini 1 jam pembelajaran hanya 30 menit, sehingga dalam proses saya menyampaikan materi mungkin dikejar-kejar waktu. Kemudian pada ada siswa yang lambat untuk memahami materi yang saya sampaikan, dan juga karena waktu yang cepat sehingga ada siswa yang mencatat, itu sangat membuang-buang waktu karena ada siswa yang mencatat itu dengan waktu yang cukup lama. Oke, nah, jadi itu adalah kesulitan dan ada. Nah, kira-kira bantuan seperti apa yang Ibu berikan
untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, saya membuat siswa terlibat lebih aktif. Lebih aktif dengan cara apa? Saya menggunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang mungkin saya lakukan nanti itu ada dua, yaitu strategi pembelajaran kolaboratif dan strategi pembelajaran empiri. Di mana strategi pembelajaran kolaboratif dilakukan dengan cara membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk pembelajaran empiri, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mereka bisa berpikir kritis dan kreatif. Oke, berarti Ibu juga sudah menyiapkan bantuan dan juga langsung dengan strategi yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti. Baik, ternyata Ibu juga sudah menyiapkan strategi pembelajaran. Dan saya lihat ya, ini apa yang sudah Ibu siapkan, Ibu berikan nanti. Nah, kapan Ibu akan menyelesaikan persiapan Ibu, dan apakah Ibu juga membutuhkan orang lain untuk membantu Ibu dalam persiapan? Mungkin dalam waktu dekat ini, hari ini hari Sabtu, mungkin hari Minggu, Senin, dalam waktu 2 hari saya akan menyelesaikannya. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada Bapak sendiri untuk membantu saya dalam proses pembelajaran atau supervisi nanti yang akan kita lakukan. Oke, baik. Dan saya juga siap untuk membantu Ibu dalam persiapan. Oke, luar biasa strategi dan juga persiapan. Kan, mungkin yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi akademik? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Di mana kompetensi pedagogik saya ingin memahami siswa lebih mendalam agar mereka mengaktualisasikan kompetensinya ke depannya atau meningkatkan potensi dirinya. Kemudian berikutnya kompetensi profesional, di mana saya ingin meningkatkan substansi keilmuan di bidang saya. Baik, terima kasih Ibu untuk diskusi kita hari ini, sangat bagus sekali, luar biasa persiapan supervisi akademik kita. Sekali lagi terima kasih untuk waktu sedia. Selamat siang.
lagi, kurang, terus nambah. Wah, banget dan nyari. Kamu ingat nggak waktu kita camping dengan orang kelas? Apa sih? Kita hitung pakai garis bilangan bulannya ya. Pertama, kita mulai dari titik mau di tengah. Lalu dari 5, artinya kita hitung belakang ke arah kiri. Kemudian di arah 6. Berarti dari titik negatif 5, kita hitung belakang ke arah kanan. Berarti dari 5 ke arah 6 sama dengan 1. Semakin ke kanan, derajat semakin besar. Kalau ada penjumlahan negatif 5, karena negatif 5 udah dia ke
dikali 3 sama dengan 6. Negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya adalah perkalian dua bilangan yang tandanya sama, hasilnya bilangan positif. Kami benar kok, berangkatnya sampai ini. Oke, dari video tadi apa yang kalian suka? Hah? Apa tadi? Kalau tanda sama, kalau kalian perkalian dan keduanya, tadi yang kalian udah ngomong apa? Kalau Yang ini kan ya, satu tas ini sudah soal. Kalau satu
kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Ibu mau bertemu saya sekali lagi untuk melanjutkan kegiatan kita pada tahap pasca observasi setelah kita melakukan observasi supervisi akademik di kelas. Untuk refleksi kegiatan supervisi akademik kita di kelas yang sudah berlangsung, ada beberapa yang saya diskusikan bersama Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi akademik di kelas? Perasaan saya setelah supervisi di kelas, saya cukup senang. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran terlihat siswa antusias dan terlihat mereka juga aktif. Kenapa di sini saya bilang cukup? Karena setelah pembelajaran yang pertama, kemudian ada pembelajaran berikutnya, misalnya minggu depan. Apa yang saya tanyakan, mereka sudah lupa kembali. Saya senang tapi hanya cukup. Berarti ada faktor penyebab yang membuat Ibu, perasaan Ibu cukup senang saja, tidak sangat senang, Tidak puas. ya. Oke, baik Ibu. Berarti ada sedikit kendala juga sehingga dalam proses pembelajaran saya cukup senang saja. Nah, dari proses pembelajaran supervisi akademik yang sudah dilakukan, kira-kira apa berarti yang sudah baik yang Ibu lakukan dalam supervisi akademik? Menurut saya yang sudah baik itu dalam proses pembelajaran. Saya sudah menggunakan IT, mencari pembelajaran dari berbagai sumber, dari buku. Kemudian dalam proses pembelajaran juga saya sudah menggunakan metode pembelajaran sehingga terlihat siswa itu aktif. Kemudian saya juga menggunakan media. Oke, baik. Kemudian yang praktik baik yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung, apa yang ingin Ibu perbaiki, atau apa ingin Ibu kembangkan lagi? Yang saya harapkan yang ingin saya kembangkan lagi itu dalam proses pembelajaran yang dimana menggunakan strategi pembelajaran. Saya ingin mengembangkan lagi strategi pembelajaran, tidak hanya menggunakan pembelajaran yang kemarin pembelajaran kolaboratif dan inquiry, tetapi saya ingin menggunakan pembelajaran lain seperti model-model pembelajaran lain, yaitu pembelajaran kooperatif seperti NHT, PBL atau pembelajaran snowball flowing, supaya anak itu terlihat lebih antusias seperti itu. Jadi pembelajarannya juga saya ingin pembelajarannya saya kembangkan bukan hanya di kelas. Saya ingin kembangkan di luar kelas karena menurut saya di lingkungan sekitar ini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran matematika. Oke, baik. Berarti sangat luar biasa rencana Ibu ke depannya. Nah, menyambung dari apa yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa Ibu juga beberapa kendala dan beberapa kesulitan, khususnya pada peserta didik. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan bahwa yang pertama itu ada siswa-siswi yang sudah lupa proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Ditanya ulang, sudah lupa, tidak ingat lagi. Nah, kemudian dari proses pembelajaran juga yang saya amati, ada juga peserta didik pada saat presentasi itu mereka ada ribut-ribut. Nah, ini berarti ada dua hal. Oke Ibu, yang mungkin menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga peserta didik tersebut itu lupa materi yang sudah berlangsung dan presentasikan Untuk yang mereka lupa, mungkin proses pembelajaran yang mereka lakukan itu pada saat proses pembelajaran mereka bisa, karena
sedang berlangsung. Nah, setelah mereka pulang ke rumah, walaupun saya sebagai guru sudah mengasih tugas kepada mereka seperti PR atau tugas apa, untuk mereka kembali mengulang di rumah. Tetapi mungkin saya kasih hari Selasa, mereka kerjanya hari Rabu. Terus pembelajarannya nanti di hari Selasa kembali. Nah, itu mereka sudah lupa dalam waktu yang panjang itu. Karena apa? Menurut saya karena mereka sudah mengulang kembali dulu. Mungkin faktor utamanya karena sekarang mungkin main game. Kemudian kesadaran pada diri mereka juga tidak ada. Kemudian dorongan orang tua untuk mereka belajar itu juga mungkin kurang. Jadi, kira-kira saya juga mau minta bantuan solusi dari Bapak. Kira-kira bagaimana? Ya, apa yang saya ajarkan nanti minggu depan saya tanyakan bisa dijawab. Nah, kita lihat kembali kira-kira penyebab peserta didik tersebut. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan proses belajar mereka di rumah. Nah, kira-kira supaya orang tua bisa terlibat aktif dalam pendidikan peserta didik, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru atau sekolah yang bisa dilakukan? Saya yang pertama, kita sebagai guru dan kepala sekolah, yang pertama kita rapat dulu, rapat untuk bagaimana mencari solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, bisa membagi ke tiap wali kelas. Misalnya tiap wali kelas ada rapat secara khusus dengan wali kelas dengan orang tua. Mereka melakukan rapat tersebut untuk mengetahui kira-kira anak belajar atau tidak. Bisa juga dengan menggunakan jurnal pembelajaran di rumah. Ya, dalam jurnal itu misalnya ada hari, ada jam pelajaran, ada mata pelajaran dan materi, kemudian ada tanda tangan orang tua supaya sebagai bukti bahwa mereka benar-benar belajar. Supaya kalau guru kita tanya kembali mereka bisa tahu karena tiap hari dia mengulang. Ada proses pembelajaran di rumah juga, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga ada yang namanya proses pembelajarannya dari mana? Dari siswa dan baik. Berarti untuk permasalahan yang pertama kita bisa melihat bahwa orang tua sangat penting menyangkut siswa-siswi yang tidak teratur pada saat presentasi. Kira-kira apa yang menyebabkan peserta didik tersebut ribut atau tidak teratur pada saat presentasi? kendalanya yang pertama mungkin kertas di filenya saya terlalu kecil dan mereka menulis hasil jawaban mereka juga terlalu kecil sehingga sudah dibagi kelompok tapi dari meja mereka melihat itu tidak jelas. Akhirnya semua siswa maju ke depan bisa jelas melihat mana yang salah sehingga itu menyebabkan ribut. Saya juga bisa mengambil solusinya dengan cara yang kemarin saya pakai sendiri. Baik, luar biasa apa yang bisa memberikan. Saya juga berharap untuk proses pembelajaran ke depannya dan lebih baik lagi. Oke, untuk ke depannya strategi dan juga persiapan ini untuk peningkatan proses pembelajaran. Kira-kira kalau ini akan salah. Pembelajaran berikutnya menggunakan model-model pembelajaran yang saya sebutkan tadi supaya anak lebih antusias dan mereka lebih aktif lagi dan mau belajar Oke, terima kasih diskusi yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak kesediaan waktu yang bersiap